Pada pagi yang cerah ini kita akan berbincang-bincang Bang ya. Kita akan membedah beberapa hal yang mana mungkin ini juga bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Ciptaan ilmu dan kauroh, baik berbentuk aliran kepercayaan atau aliran penghayat, sangat banyak sekali. Bahkan ilmu dan kauroh ada yang disebarkan lewat tembang-tembang Jawa ataupun budaya Jawa. Namun penciptaan ilmu kuno biasanya tidak berbentuk organisasi, namun melewati perguruan-perguruan yang berbagai tokoh yang wikan dan sakti. Namun jalur-jalur pencapaian ilmu kuno sekarang sudah lenyap karena beratnya laku yang kini tidak ada generasi yang tertarik. Misalnya 1. Topo Broto, 2. Topo Pendem, 3. Topo Ngidang, 4. Topo Nyantuko, 5. Topo Ngalong, 6. Topo Ngedan atau Topo Gendeng, 7. Topo Bisu, 8. Topo Ngrami, 9. Topo Yogobroto, 10. Topo Kambang, 11. Topo Patigeni, 12. Topo Kungkum, dan masih banyak lagi topo-topo yang lain. Ya. Pertanyaan saya, Mbah. Ya. Pernahkah Mbah Kendil menjalankan topo kungkum? Pernah. Pernah, nggih? Pernah, Mbak. Berapa hari, Mbah? Apakah 100 hari? Tidak pernah. Atau 40 hari? Tidak pernah. Atau mungkin 7 hari, Mbah? Juga tidak pernah, Mbak. Kalau 3 hari? Tidak. 3 hari tidak, 1 hari, Mbak? Sering sekali, Mbak. Sering. Ya. Apa yang dikeluhkan Mbah saat topo kungkum itu, Mbak? Dalam pelaksanaan topo kungkum pasti punya tujuan. Nggih. Sehingga setiap orang pun juga tidak sama tujuannya. Namun pada dasarnya yaitu hanyalah kita berbakti pada Tuhan, kita menyembungkan diri sebagai hamba kepada Sang Pencipta alam. Namun di balik itu juga ada tujuan-tujuan, di mana tujuan itu dipergunakan pas pada saat kita hidup di dunia ini. Artinya tujuan yang berkaitan dengan duniawi. Sehingga dalam tujuan ada yang bertujuan untuk menghamba pada Tuhan yang murni, yang mana tatkala nanti kita di ajalnya kita tiba, kita akan lebih nyaman dan lebih sempurna serta lebih damai. Ada pula yang bertujuan untuk agar cita-cita kita bisa tersampaikan. Sehingga banyak sekali tujuan-tujuan yang terselip kepada orang-orang yang berlaku topo kungkum. Artinya topo kungkum adalah bertapa di perairan atau di air atau di sungai atau di samudra, yang mana mereka menyelamkan diri hingga sampai perbatasan bibir, Mbak. Seberapa, Mbak? Ya, hingga sekian. Oh. Persyaratannya sampai bibir bawah itu. Okay. Sehingga kalau di sini perbatasan pundak pun juga tidak disahkan, yang disahkan dari nenek moyang kita hingga di bibir bawah itu. Okay. Yang dipertanyakan Mbak Lulu hal-hal yang wajar saja, karena topo kungkum jelas pertapaan yang aneh dan pertapaan yang kuno yang jarang dilakukan orang. Itu pakai baju, Mbak? Ya, kita tidak pakai baju, Mbak. Sehingga saya terangkan dari awal, kita yang pertama punya tujuan kita salurkan, kita mohonkan dengan cara kita untuk siksorogo. Jadi yang dimaksud topo kungkum adalah menyiksa raganya. Kenapa raganya disiksa? Karena kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang sangat rendah sekali, sehingga kita tidak memanjakan kepada raga kita. Misalkan memanjakan artinya kita berdandan yang baik, kemudian kita makan yang enak, kita duduk yang nyaman, itu namanya memanjakan raga kita. Jika di sini kita menghamba pada Tuhan, kita ketahui bahwa kita dulu berasal dari yang tidak ada menjadi ada, berasal dari cairan seorang ibu dan cairan seorang ayah yang menjadikan embrio dan bayi sehingga menjadi manusia seperti ini. Artinya kita tahu bahwa cairan-cairan yang dapat kita akan hina. Artinya hina apabila cairan itu diberikan orang atau dioleskan orang, pasti mereka akan marah-marah. Maka saya katakan cairan hina itu apabila cairan itu dioleskan orang saja, tidak ada orang yang mau. Maka manusia itu berasal dari hal-hal yang hina. Maka di dalam tubuh ini akan kita rendahkan, yang mana kita tenggelamkan di dalam air. Karena air pun juga merupakan simbol-simbol kehidupan makhluk hidup di jagat raya ini. Tidak hanya manusia, bahkan hewan pun akan kebingungan tanpa air.
yang merupakan anasir 4 perkara. Kita kembali kepada tema bahwa orang yang topo kungkum, mereka menenggelamkan diri di perairan perbatasan dari bibir. Yang menjadi pertanyaan Mbak Lulu, bagaimana, apa yang dirasakan, apa yang disusahkan, apa yang dikeluhkan. Banyak sekali teman-temanku. Yang pertama, kita harus menciptakan keberanian, karena yang namanya kita masuk ke dalam sungai atau air, tentu banyak halang-halangan, banyak hal-hal yang kita takut, misalkan hantu air dan sebagainya, termasuk hewan yang melata seperti ular-ular yang berbagai macam ular yang berbisa. Itu apakah harus di air yang mengalir, Mbah? Kalau misalkan di kolam renang itu nggak boleh? Nggak boleh. Yang diwajibkan adalah kali, Mbak. Dari kali yang mengalir, agar artinya mengalir itu kan berjalan. Kita berjalan kepada yang dituju, ada menyembuhkan diri tadi. Kita menyembuhkan karena berjalan. Kita di alam gumelar, kita akan menuju kepada alam gaibnya Tuhan. Hingga disimbolkan dengan air yang berjalan. Saya ulangi lagi bahwa kesusahan dan keluhan banyak sekali. Kita kadang ketakutan pada saat kita masuk ke area saja. Kadang-kadang namanya tempat bertapa kan harus jauh dari orang, Mbak. Kalau banyak orang, otomatis ya kita nanti akan jugar atau gagal gitu. Harus tempat yang sepi, tempat yang jauh daripada keramaian. Tentu banyak bangsa-bangsa siluman yang akan mengganggu kita, yang menakutkan kita. Yang pertama, yang kedua, tempat-tempat di pedalaman, tempat-tempat jauh dari keramaian. Tentu banyak hewan-hewan yang melata, sepertinya bangsa ular dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketakutan kita apabila air tadi, misalkan di musim hujan, ada banjir tambahan, atau ada air yang datang tiba-tiba, atau dari air pasang atau kali pasang atau samudera pasang, artinya samudera yang ketinggiannya meningkat, karena kita hanya keterbatasan di bawah bibir, Mbak. Apabila ketambahan sekitar 10 cm, otomatis kita akan tenggelam sampai hidung. Dan bagaimana kalau kita sudah mulai mengadakan kesinambungan dengan Tuhan, dan kita sudah yoga berata, kita sudah neng dan ning, terus kemudian kita akan juga lagi, kan namanya batal. Batal dalam pelaksanaan, yaitu meditasi atau yoga. Sehingga ketakutan apabila ada air yang tambah di kali itu, maka juga mengganggu pada konsentrasi kita. Masih banyak lagi, yaitu tentang kondisi badan. Apabila badan kita tidak fit, maka kita ketakutan apabila kita masuk angin. Belum ketambahan di musim-musim yang dingin, tentu kita pada kita telanjang di waktu malam itu, tentu kita akan merasakan kedinginan. Itu harus malam hari, Mbak? Harus malam hari, Mbak, itu. Untuk waktunya, Mbak? Untuk waktunya ya dimulai sekitar jam 8 atau pokoknya setelah isya, setelah kita menjalankan kewajiban kita. Berapa jam itu, Mbak? Kita sampai jam 4 atau jam setengah 3, yang artinya kita jangan sampai untuk bersamaan dengan sholat-sholat dan